Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sekarang Bapak absen ya satu persatu. Nanti jika hadir bisa open mic dan katakan hadir, ataupun nanti bisa pencet tombol raise hand ya di situ ya di layar kalian. Baiklah. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan fungsi sistem ekskresi pada manusia, dalam hal ini ginjal. Yang kedua, siswa dapat memperinci organ-organ penyusun sistem ekskresi ginjal. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagian-bagian ginjal dengan menggunakan torso atau sebuah gambar ataupun organ ginjal. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tahapan proses pembentukan urin. Yang kelima, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Yang keenam, siswa dapat menganalisis sifat fisik dan komposisi dari urin. Nah, pada minggu lalu Bapak telah memberikan pesan kepada anak-anak semuanya untuk mencari tahu di textbook yang sudah kalian punya mengenai materi hari ini ya, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Yang lain? Ya, betul sekali ya. Jadi, sistem ekskresi ini adalah sistem pembuangan atau proses dari pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Nah, jadi dalam sistem ekskresi ini juga ada beberapa organ yang terkait dan menghasilkan zat sisa metabolisme yang berbeda-beda gitu ya. Nah, organ apa saja ya pada manusia yang merupakan organ ekskresi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jadi, di dalam tubuh kita atau tubuh manusia itu terdapat 4 organ ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal, kemudian ada hepar, kemudian ada paru-paru, dan yang terakhir itu ada kulit. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai organ ginjal sebagai sistem ekskresi. Ada yang tahu tidak hubungan ginjal dengan sistem ekskresi itu apa? Ya, betul sekali ya. Jadi, hubungan ginjal dengan sistem ekskresi itu merupakan sebagai tempat proses dari pembentukan urin. Nah, ini ada fungsi ginjal. Yang pertama itu mengeluarkan zat sisa organik, ada urea, asam urat, kreatinin, amonia, dan masih banyak lagi. Kemudian sebagai pengeluar racun atau yang dalam hal ini obat-obatan dan zat kimia yang dengan sengaja atau tidak sengaja tertelan oleh tubuh kita seperti itu. Yang keempat sebagai pengatur keseimbangan konsentrasi ion, ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan juga fosfat. Yang keempat sebagai pengatur keseimbangan asam basa, dalam hal ini ada ion hidrogen, bikarbonat, dan amonium. Yang kelima sebagai penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau belajar mengenai bagian-bagian dari ginjal. Nah, anak-anak bisa melihat ya dari gambar ini ya. Sudah tahu ya dari ini, silakan juga bisa dilihat di textbook ataupun internet. Itu ada banyak sekali. Nah, untuk yang perlu anak-anak ketahui semua, yang pertama dari bagian-bagian ginjal itu ada lobus ginjal atau bagian dari penyusun ginjal. Ada apa saja? Ya, yang pertama itu ada piramid, kemudian ada renal column, cortex, papila gitu ya. Itu merupakan dari lobus ginjal atau bagian penyusun ginjal. Yang kedua itu ada hilus atau hilum, cekungan berisi pembuluh darah dan ureter. Nah, anak-anak bisa melihat dari gambar ini merupakan cekungan dari ginjal yang berisi pembuluh darah dan ureter. Nah, bagian ini dinamakan dengan hilus atau hilum gitu ya. Dan yang ketiga ada sinus ginjal atau rongga berisi lemak. Jadi di sekitar dari sinus ini dari pembuluh darah, cabang dari pembuluh darah dan
ureter akan ada warna kuning yang menandakan bahwa itu merupakan lemak. Jadi bagian tersebut nanti itu dinamakan dengan sinus ginjal atau rongga yang berisi lemak. Yang keempat ada parenkim ginjal yang berupa korteks atau bagian luar dan medula atau bagian dalam. Nah, pada bagian korteks ginjal ini itu berisi banyak sekali nefron. Nah, dari nefron tersebut juga banyak sekali bagiannya, ada glomerulus, capsula Bowman, badan Malpighi, tubulus contortus distal, tubulus contortus proximal, dan tubulus collectivus, seperti itu. Kemudian ada bagian medula atau bagian dalam, itu berisi piramid, kemudian ada papila, kemudian ada ya renal column, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada pelvis ginjal. Mana yang pelvis? Nah, ini ya. Ini merupakan pelvis ginjal atau percabangan dari ureter, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai proses pembentukan urin. Nah, ini ya yang tadi kita sebut dengan nephron, detailed structure of nephron. Nah, ini ya. Ini berada pada tadi mana? Ayo, lupa. Ada di korteks, seperti itu ya. Nah, yang pertama ini ada bentuk ginjal ya tadi ya. Ini yang saya sebutkan bahwa cairan lemak, kelenjar lemak ini atau sinus ginjal ya tadi. Nah, ini bagian nefronnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam ginjal atau di dalam nefron ini akan ada 3 proses dari pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi yang terjadi di tubulus contortus distal. Hasilnya akan sama-sama menjadi urin, namun akan berbeda ya nanti jenis urinnya. Nah, yang pertama ada proses filtrasi. Jadi proses filtrasi itu terjadi di glomerulus yang pertama tadi ya. Ini merupakan glomerulus. Kemudian ini ada bagian yang melapisi dari glomerulus itu ada capsula Bowman. Bagian dari glomerulus dan capsula Bowman atau gabungan dari keduanya itu dinamakan dengan badan Malpighi. Nah, dalam glomerulus ini darah yang masuk ke dalam ginjal akan disaring. Namanya proses filtrasi, filtrat atau penyaringan, dan itu sebuah proses. Jadi proses filtrasi atau proses penyaringan darah. Nah, darah yang disaring itu masih mengandung air dan zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, darah yang telah yang masuk atau yang difiltrasi oleh glomerulus itu sudah hampir tidak mengandung protein plasma atau kandungan albuminnya itu kurang dari 1%. Terus tidak mengandung elemen seluler seperti sel darah merah karena darah merah tidak difiltrasi ya. Ya. Nah, hasil dari proses filtrasi ini yaitu urin primer atau urin yang masih memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Nah, selanjutnya ada proses reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan, dan si itu sebuah proses. Jadi kalau anak-anak lupa, proses reabsorpsi apa ya? Nah, jangan dihafalkan, tapi dipahami dari maknanya ya. Re artinya kembali, absorpsi itu penyerapan, dan si itu sebuah proses. Jadi proses penyerapan kembali. Nah, yang tadi jika filtrasi itu terjadi di glomerulus, untuk reabsorpsi itu terjadi di tubulus contortus proximal ini ya. Ini merupakan tubulus contortus proximal setelah dari glomerulus. Nah, ini merupakan penyerapan, ini merupakan zat-zat yang akan diserap oleh tubulus contortus proximal. Ada ion natrium, ion klorin, glukosa, fruktosa, dan asam amino, kemudian air, dan ada urea 50% yang masih diserap oleh tubuh, 50%-nya lagi tidak diserap. Kemudian ion anorganik ada kalium, kalsium, fosfat, dan sulfat. Hasil proses dari reabsorpsi itu adalah urin sekunder atau urin kedua, yaitu yang sudah
yang sudah atau yang sedikit mengandung bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh gitu ya, atau hampir sudah tidak ada bahan-bahan yang tidak digunakan oleh tubuh. Setelah itu yang proses terakhir adalah proses augmentasi atau sekresi tubulus. Jadi proses augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, ini merupakan zat-zat yang akan jadi proses augmentasi itu penambahan ya. Jadi proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang ditambahkan tadi itu ada ion hidrogen, amonia, kreatinin, asam hipurat, dan zat kimia lainnya. Yang terakhir dari proses augmentasi hasilnya adalah urin sesungguhnya atau urin sejati atau urin sebenarnya yang akan keluar gitu, yang akan dikeluarkan atau hasil ekskresi dari ginjal. Nah, setelah penambahan zat-zat tadi yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka urin sejati itu akan keluar dari tubulus kolektivus, kemudian menuju ke uretra dan menuju ke kandung kemih, setelah itu ke ureter gitu ya, dan akan keluar melalui alat kelamin. Nah, selanjutnya adalah faktor internal dari proses pembentukan urin. Yang pertama ada hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ini itu dihasilkan oleh hipotalamus ya. Tepatnya itu disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar pituitari atau letaknya itu ada di bawah dari hipotalamus. Nah, jika tubuh kita kekurangan air, maka sekresi dari hormon ADH ini akan meningkat dan menyebabkan osmolaritas atau kepekatan dalam darah itu meningkat seperti itu. Jadi nanti hasilnya urin yang keluar itu pekat dan juga sedikit. Nah, kebalikannya jika air di dalam tubuh kita itu banyak, maka sekresi hormon ADH itu akan menurun dan osmolaritas dari darah itu juga akan menurun sehingga mengeluarkan hasil berupa urin yang frekuensinya itu banyak dan juga encer. Dan yang kedua ada hormon insulin. Nah, hormon ini dihasilkan oleh sel B ya di dalam pankreas yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, jika tubuh kita kekurangan hormon insulin, maka akan terjadi apa? Ya, betul sekali. Jadi proses dalam reabsorpsi itu akan terjadi gangguan seperti itu ya. Sehingga banyak glukosa dalam urin atau bisa dinamakan dengan apa? Ya, betul sekali, kencing manis gitu ya. Yang ketiga itu ada sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Jadi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron ini dihasilkan oleh aparatus juksa dari glomerulus untuk merespon tekanan darah rendah. Nah, konsentrasi natrium rendah dan kehilangan air serta menstimulasi adanya haus dan sekresi ADH. Nah, jika tubuh kita mengalami gangguan dalam sistem renin, angiotensin, dan aldosteron, maka akan terjadi gangguan juga pada proses pengeluaran dari urin tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya ada faktor eksternal. Oh ya, maaf, tadi ada faktor internal ya, dan juga sekarang ada faktor eksternal. Yang pertama ada suhu. Nah, perlu anak-anak ketahui semua, mungkin kita sudah banyak merasakan ya bahwa saat kita di suhu yang rendah atau dingin, maka ekskresi dari urin atau pengeluaran urin kita itu sedikit dan banyak memiliki rasa haus gitu. Jadi tubuh kita itu merasa kekurangan air dan airnya itu sedikit. Berbeda dengan panas.
Nah, yang pertama itu ada suhu lingkungan. Nah, saat kita mengalami kedinginan atau suhu yang minus, maka kita akan mengeluarkan urin banyak gitu kan. Namun jika suhunya panas, maka urin yang kita keluarkan sedikit gitu. Kemudian ada jumlah air yang diminum. Saat kita meminum air banyak, maka urin yang kita hasilkan juga bisa banyak. Namun jika air yang kita minum sedikit, maka urin yang kita hasilkan juga sedikit. Nah, yang terakhir itu ada konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol ini akan menyebabkan penghambatan pembebasan dari ADH. Gitu. Jadi tubuh kita akan mengalami dehidrasi karena kekurangan air. Gitu. Nah, komponen urin itu ada beberapa. Yang pertama ada zat buatan nitrogen, misalnya urea, hasil deaminasi dari protein, asam urat, hasil dari katabolisme asam nukleat. Ada kreatinin, hasil penguraian kreatin, fosfat dalam jaringan otot. Kemudian ada benda keton, hasil dari metabolisme lemak. Kemudian ada asam hipurat dari pencernaan sayuran dan buah, toksik dan zat asing. Dan yang terakhir ada elektron, ion natrium, klorin, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Nah, gangguan ini nanti bisa anak-anak cari semuanya. Ada glikosuria atau adanya sekresi glukosa. Kemudian ada albuminuria atau albumin yang merupakan adanya kandungan protein dalam urin. Ada batu ginjal yang merupakan pengendapan dari kalsium. Kemudian diabetes mellitus tipe 1 dan 2, kekurangan dari hormon insulin. Kemudian ada diabetes insipidus yang merupakan kurangnya sekresi dari hormon ADH. Ada poliuria, kemudian ada gagal ginjal atau gagalnya ginjal dalam mengekskresikan urin atau menfiltrat urin. Kemudian ada uremia dan ada yang terakhir nefritis. Adanya gangguan dari bakteri Streptococcus species ya. Nah, jadi setelah ini Bapak akan melihatkan sebuah video mengenai proses dari pembentukan urin. Halo teman-teman, bertemu lagi di bagian ginjal. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap Nah, ini merupakan bagian dari ginjal ya atau nefron. Filtrasi merupakan proses disebut dengan urin primer. Tahap pertama itu filtrasi yang terjadi di glomerulus, yaitu yang merah namanya glomerulus, yang menghasilkan urin primer. Kemudian ini ada reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal yang menghasilkan urin sekunder. Proses pengumpulan urin dimulai dari. Dan yang terakhir itu ada augmentasi, proses dari pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Nah, hasilnya adalah urin sejati. Nah, ini ada contoh soal ya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Proses augmentasi terjadi pada bagian yang ditujukan oleh angka berapa? Ya, betul sekali ya, pada angka 3 tepatnya, yaitu Nomor 6. tubulus contortus distal. Pengumpul atau tubulus kolektif. Baiklah. Karena waktunya sudah habis, nanti diskusinya bisa dilanjut di WA group ya, bisa tanya jawab. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, jadi anak-anak nanti silahkan sudah Bapak buatkan tugas, yaitu uji kandungan urin nanti bisa dikerjakan secara individu di rumah masing-masing. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.